Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama Mang Agil. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah, amin. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini Mang Agil kembali akan berbagi informasi terkait dengan pembukaan sekolah kedinasan. Jadi untuk kawan-kawan yang baru lulus SMA ataupun lulusan SMA tahun kemarin dan sekarang bingung untuk mencari pekerjaan, akhirnya ternyata Indonesia memanggil kita, yaitu untuk menjadi ASN PNS melalui jalur ikatan sekolah dinas, sekolah ikatan dinas gitu ya, ikatan sekolah dinas, sekolah ikatan dinas atau yang disebut dengan sekolah kedinasan ya. Jadi kabar baik untuk kawan-kawan semua, dan ini juga kabar gembira yang kawan-kawan yang baru lulus SMA tahun sekarang, tahun kemarin ataupun beberapa 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu juga nggak apa-apa, karena bisa ya dibatasi usianya kan, kalau nggak salah itu 17 sampai 21 tahun, tapi ada beberapa instansi juga yang beda gitu. Pokoknya kawan-kawan tinggal meluncur aja ke sini, silahkan diikuti informasinya ya. Jadi nanti kawan-kawan, sebagaimana yang judul Make bawakan ini, Indonesia memanggil kita nih di sekolah kedinasan. Ini Make lansir dari Twitter resminya BKN, ASN BKN Beda. Nanti kawan-kawan bisa lihat ke sana bahwa Indonesia memanggil sekolah kedinasan. Di sini katanya ya sudah bisa dimulai pendaftaran. Ini dia infonya dari sini nih. Sorry, ini dia ya infonya. Hai Sobat BKN, bagi kalian adik-adik lulusan SMA, SMU sederajat yang berminat untuk menjadi abdi negara, ini saat yang tepat bagi kalian untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara melalui jalur sekolah dinas. Syarat lebih lengkap dapat kalian lihat di dikdinbkn.go.id. Ya udah, kita klik aja dulu dikdinbkn.go.id. Jadi nanti kawan-kawan kita lihat. Oke kawan-kawan, nanti untuk daftarnya kawan-kawan bisa langsung meluncur di schasn.bkn.go.id. Nah setelah meluncur nanti insya Allah kawan-kawan lihat aja di kolom deskripsi Make ya, tinggal klik aja. Nah ini kalau untuk CPNS ya, kemudian untuk sekolah kedinasannya ini bukan P3K, kita klik aja dulu. Nah kliknya di sini kawan-kawan, mana nih Dikdin. Nah ini dia, kita klik boleh sini boleh. Ini yang pertama, saatnya bergabung di sini boleh, atau juga boleh nanti. Nah ini dia, boleh sekolah kedinasan. Mana ini sekolah kedinasan? Nah ini dia, boleh daftar sekarang, klik aja di sini. Nah ya, untuk linknya silahkan kawan-kawan lihat di kolom deskripsi gitu ya. Ini dia untuk sekolah daftar sekarang, boleh jadwal penerimaan nih. Calon mahasiswa Taruna Sekolah Kedinasan tahun anggaran 2020, pengumuman pendaftaran nih, boleh klik dulu di sini untuk mencari tahu informasinya seperti apa persyaratannya. Klik dulu. Pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan mulai tanggal 1 Juni 2020 menyesuaikan status tanggap. Ini kan menyesuaikan katanya. Ini dia tuh, ini kawan-kawan ya, buka pendaftaran Badan Intelijen Negara. Ini informasinya ini, tinggal download aja. Sudah ada belum? Gitu caranya ya kawan-kawan ya, sebelum kita daftar. Oh belum ada, berarti error ya, belum ada. Oke, come back again. Coba ini Badan Pusat Statistik, ada nggak nih? Ini ada nih, SPMB. Jadi kalau yang belum ada berarti belum siap itu kawan-kawan. Dia selamat datang di portal penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika TIS. Nah, persiapkan diri untuk menjadi bagian dari Politeknik Statistika TIS angkatan 62. Nah, penerimaan mahasiswa baru ikatan dinas tuh kan kawan-kawan, Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2021 nih. Program ini ada yang diploma 3, ini kuotanya 150 mahasiswa gitu ya. Program studi statistika program diploma 4 300 mahasiswa. Program studi ini untuk diploma 4 juga 150 siswa. Nanti kawan-kawan silahkan pilih ke sini mau yang mana nih jalurnya ya. Lulusan program diploma 3 akan diangkat sebagai calon siswa golongan 2C dan akan ditugaskan di Badan Pusat Statistik BPS di seluruh wilayah Indonesia. Lulusan program diploma 4 akan diangkat sebagai calon sipil negara, aparatur sipil negara golongan 3 akan digunakan di Badan Statistik gitu kan. Saat pendidikan mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan. Enak kan ya. Jadi selama pendidikan kita dibebaskan dari biaya pendidikan tanpa uang saku. Nah pengumuman ini ada 150 siswa untuk D3-nya, D4-nya untuk 300 mahasiswa, dan untuk ininya ada di 4 program studi komputasi statistik nih. Sistem seleksi, nah sistemnya seperti apa dilihat dulu. Seleksi penerimaan mahasiswa baru PMB atau tahun akademik 2020-2021 akan dilalui 3 tahap sebagai berikut. Tahap 1, seleksi kompetensi dasar SKD dengan sistem CAT ya, diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara berkoordinasi dengan Politeknik Istana. Jadi untuk sistem ini kawan-kawan silahkan lihat video-video Make yang sebelumnya ya. Dia nanti akan selalu diupdate soal-soal terbaru SKD-nya. Silahkan kawan-kawan pelajari kawan-kawan ya.
ada soal kedinasannya, boleh dipelajari karena nggak akan jauh beda insya Allah gitu kan ya. Tahap 2, tes potensi akademik matematika menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Oh, ada tes potensi akademiknya TPK matematik. Oh, karena statistik ini ya. Tahap 3, tes kesehatan dan kebugaran. Jadi harus sehat. Nah, karena Indonesia mengharapkan kitanya PNS yang sehat gitu, jangan yang sakit-sakitan. Karena kalau sakit-sakitan nanti gak jarang bekerja gitu kan ya. Persyaratannya apa nih? Sehat jasmani tentu dong. Tidak buta warna. Oke, berarti nanti ada tes buta warna ya. Lulusan SMA. Nah, ini dia. SMA peminatan IPA IPS boleh tuh ternyata kawan-kawan. Dan kemarin ada yang bertanya kepada Mak Aki, boleh nggak SMK? Ternyata boleh SMK juga tuh. MAK juga boleh, peminatan teknik komputer. Tapi dengan catatan peminatan teknik komputer. Jadi ternyata untuk lulusan SMK ataupun MAK dengan catatan peminatan teknik komputer dan informasi khusus untuk program studi komputasi ya khususnya. Tapi dengan catatan nih khusus untuk program studi komputasi statistik nih. Nilai matematika kelompok A bahasa Inggris minimal 80 kawan-kawan ya. Skala 1 sampai 100 atau 3,20 skala 1 sampai 4. Pada jasa atau surat keterangan lulus boleh yang belum keluar ijazah yang seperti tahun lulusan sekarang ya, atau surat keterangan hasil ujian sementara bagi yang belum memiliki ijazah. Umur minimal 16 tahun kawan-kawan tuh minimalnya. Jadi untuk kawan-kawan yang sudah 17 bisa, karena maksimal 22 tahun per 1 September 2020. Nah ingat, belum menikah dan bersedia tidak membeli nikah selama mengikuti gitu ya. Masa lulusan SMA udah menikah gitu ya. Maksudnya kan belum ijazah juga belum keluar masa udah nikah gitu kan ya. Oke, berarti 16, kalau 16 tahun sih boleh ya. Kalau 16 kalau udah lulus ya itu boleh sebenarnya menikah ya. Tapi di sini ternyata tidak dibolehkan, jadi kita harus ikut aturan aja dulu gitu ya. Tahan dulu ya, sabar dulu untuk menikahnya gitu kalau memang kawan-kawan punya cita-cita ini gitu ya. Kemudian tidak sedang menjalankan ikatan dinas dia, oke, bersedia mematuhi dan setelah lulus oke, bersedia mendapatkan oke. Setelah khususnya itu dia kawan-kawan ya. Boleh kita klik yang lain lagi. Ini pengumuman pendaftaran, ini dari mana nih? Oke ya, ini sudah. Coba klik lagi ya, kita ulangi lagi. Coba ada lagi nggak Badan Cyber dan Sandi Negara, ada nggak nih? Coba kita klik Badan Cyber nih ya. Udah ada belum? Boleh kita ikut nih. Udah ada kawan-kawan informasinya ya. Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Cyber dan Sandi Negara telah dibuka. Alhamdulillah tuh kawan-kawan ya. Nah, segera akses. Persyaratannya apa nih? Ini ya, kalau ini kelas 12 atau lulusan SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, SMK Teknik Elektronik Industri. Kalau dari SMK tuh kan kemarin ada yang bertanya, boleh gak ada SMK? Boleh. Jurusan ini bukan. Kemudian SMK TI bidang keahlian teknologi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, sistem. Ini dia. Kawan-kawan tinggal dibaca aja sendiri ya. Nilai matematika bahasa Inggris teori pengetahuan minimal 80 pada semester 4 dan 5 nih. Usia minimal 17. Kalau ini 17 tuh kan kawan-kawan, seperti yang kita katakan ada yang berbeda-beda ya. Beberapa instansi ada yang mempersyaratkan 16 tahun minimalnya, ada juga yang 17 ternyata, dan ini 21. Kalau tadi 22 kan ya. Per Desember, tadi kan September. Itu kan ya. Di antaranya makanya sebelum kita daftar cek dulu, jangan sampai kita salah memilih ya. Walaupun kita nanti menang, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan ini ya nggak bisa kawan-kawan ya. Oke, itu dia untuk di mana lagi sekarang, tadi di mana, di Badan Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Kementerian Dalam Negeri ini ada nggak? Kementerian Dalam Negeri, coba sudah adakah? Ada ternyata kawan-kawan ya, sudah dibuka nih dia. Dasar seleksinya ini dia, maksud tujuan, prinsip pelaksanaan, kemudian persyaratannya nih dia persyaratannya. Usia minimal 16 tahun tuh, kalau barusan kan 17, sekarang 16 sampai 21 nih. Nah kalau ini ada tinggi badannya. Tinggi badan pendaftar pria minimal 160 dan pelamar minimal wanita minimal 155. Nilai rata-rata jasa minimal 70 tuh, boleh kan ya ternyata. Berjasa paling sekolah menengah umum, SMU dan Madrasah Aliyah termasuk lulusan paket C. Paket C boleh di sini ya, untuk kawan-kawan yang lulus paket C boleh ikutan di sini. Ya jadi penting sekali untuk kita berliterasi dulu sebelum kita menentukan mau kemana kita gitu ya. Nilai rata-rata ijazah pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan minimal 65 tuh kan boleh. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Bagi yang memiliki KTP elektronik atau kartu keluarga dapat melampirkan surat keterangan kependudukan atau resmi resi permintaan pembuatan KTP elektronik yang ditandai oleh pejabat berwenang. Berarti kita ke desa aja bikin ya pembuatan KTP elektronik yang ditandai. Oke, bikin. Kemudian surat keterangan lulus dari kepala sekolah. Oke, lulusan SMA tahun 2020. Surat keterangan orang asli Papua. Kalau itu ya persyaratan khusus tidak sedang bla bla bla, tinggal dibaca aja ya. Itu dia kalau di mana Kementerian Negara, di Kementerian Hukum nih, coba kita lihat Kementerian Hukum sudah adakah?
Oh, error loading ternyata ya kawan-kawan. Jadi persiapkan nanti akses internetnya juga, jangan sampai yang lemot gitu kan ya. Oke, jangan sampai mengganggu proses pendaftaran kita. Nih, pengumuman nomor ini. Nah, pengumumannya bisa di-download kalau ini ternyata. Di-download aja, dibuka. Nah, dia dalam bentuk PDF, tinggal dibaca nanti untuk mencari tahu persyaratannya seperti apa, usianya berapa minimalnya gitu kan ya.